wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Iswati, NIM 18622101084 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal mengenai Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economy Performance oleh Ari Eksandi dan Vinola Herawati. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu. Pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen, laba secara parsial, dan indeks Kompas. Research gap. Kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen, laba kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen, laba strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan return of asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Lalu fenomenanya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi, antara lain kualitas auditor, strategi bisnis, sustainability report, and earning management, menurut Agus 2004 dan Rosnida tahun 2013. Kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas audit internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Kritik. Untuk poin research gap yang kurang mendalam dalam pembahasannya, dan untuk poin motivasi dan fenomena sudah cukup jelas. Artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada artikel mengenai kinerja ekonomi yang dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Yang kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi, antara lain kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability report, and earning management, menurut Agus 2004 dan Rosnida 2013. Yang ketiga, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal itu berada dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi tersebut, sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Kemudian yang keempat, berbicara mengenai peran manajer tidak lepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Yang kelima, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi, yaitu strategi prospektor dan defender dari tipologi Milas and Snow. Kritik untuk artikel-artikel dalam penelitian ini, yaitu tidak ada kritik karena di sini penulis sudah cukup menjelaskan artikel yang menjadi referensi penelitian. Apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Pembaharuan penelitian yang dilakukan, salah satu
adalah dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Menurut Sulistianto, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada beberapa maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Kritik untuk kebaruan atau novelty-nya di sini tidak ada kritik karena poin yang dijelaskan sudah cukup jelas. Kemudian apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah quality of internal auditors berpengaruh terhadap economy performance? Apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economy performance? Dan yang ketiga, apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap economy performance? Di sini peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah. Perumusan masalah hanya ada secara implisit. Seharusnya perumusan masalah itu kan dijelaskan dan disajikan agar reviewer dengan mudah mengetahui rumusan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah quality of internal auditor, bisnis strategi, sustainability reporting berpengaruh terhadap economy performance yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan yang terdaftar di BI selama periode 2013 sampai 2016. Untuk kritik tidak ada kritik untuk poin ini. Kemudian yang selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi strategi. Yang ketiga, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Dan yang terakhir, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritik, penelitian ini hanya menjelaskan kontribusinya secara general. Seharusnya kontribusinya disampaikan lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedelapan, jelaskan keterkaitan green theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada teori stewardship, yaitu mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Yang kedua, teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi, dan menyongsong kinerja ekonomi yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritik, tidak ada kritik poin ini. Peneliti sudah cukup jelas menjelaskan keterkaitan green theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kemudian ada hipotesis penelitian. Di sini ada 7 hipotesis penelitian. Yang pertama, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang keenam, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Kemudian yang ketujuh, manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritik tidak ada kritik untuk poin ini. Hipotesis penelitian yang dijelaskan sudah cukup jelas. Yang selanjutnya
Jelaskan mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposing sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 yang diakses melalui www.idx.com, website resmi masing-masing perusahaan sampel. Kemudian mengenai pembahasan hasil penelitian. Yang pertama ada uji kelayakan model, fit test model. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan meningkatkan kecocokan model, atau dengan kata lain, model penelitian ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas audit internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Yang ke-12, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya, untuk kesimpulannya, studi dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa quality of internal auditors, bisnis strategi, dan sustainability reporting yang secara bersama-sama mempunyai pengaruh berbeda-beda terhadap ekonomi performance. Kritik terhadap kesimpulannya tidak ada karena sudah dijelaskan cukup jelas. Kemudian apakah simpulan untuk keterbatasannya, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak digeneralisasi. Kemudian sampel penelitian ini meneliti perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan atau sustainability report sehingga sangat sedikit perusahaan mempublikasikan yang menghasilkan sampel kecil dari perusahaan. Tidak ada kritik untuk keterbatasan. Kemudian untuk implikasinya tidak ada, seharusnya peneliti menjelaskan implikasi pada penelitian ini. Selesai sudah review jurnalnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.